Kalau di Jawa Barat, beternak itu sebagai usaha sampingan khususnya untuk di budidaya sebagai koleksi domba kecintaan. Nah, seperti ini bahan dan bobotnya itu sangat luar biasa bagus sekali. Domba-domba ini sangat berkualitas super, teman-teman ya. Sudah ada yang beli memang? Belum. Dan nanti kalau nggak laku gimana? Sudah pasti laku. Sudah pasti. Kok sudah pasti? Kan belum ada yang beli. Karena ada yang jual pasti ada yang beli. Hai, ketemu lagi dengan saya tentunya di Koleksi TV channelnya Pemersatu Peternak Pemula. Baik teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi kembali pengetahuan di mana peternak domba itu sebagai salah satu sumber penghasilan ya. Nah, tentunya ini di Jawa Barat merupakan salah satu provinsi sentra peternakan domba di Indonesia. Nah, untuk jumlah populasi ternak domba di Jawa Barat itu mencapai 2.684.782 ekor itu untuk keseluruhan ya, dan total populasi domba itu di Indonesia tahun 2013 itu sangat meningkat. Namun kondisi yang terjadi selama ini, pola pemeliharaan ternak domba di Jawa Barat masih berskala kecil, bersifat tradisional. Nah, belum ada yang begitu luar biasa secara pemeliharaannya. Domba di Jawa Barat masih berskala kecil dan bersifat tradisional. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas baik produksi ya. Nah, sedangkan daging maupun produksi bangkalan sehingga tingkat pendapatan petani dari usaha ternak domba masih relatif kecil. Namun, ternak domba di Jawa Barat itu umumnya diusahakan petani sebagai usaha sampingan. Nah, dari usaha pokoknya sebagai petani bersifat usaha ternak domba yang dilaksanakan biasanya digunakan sebagai tabungan begitu ya. Nah, kebanyakannya seperti itu. Sehingga sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan belum berprestasi ekonomi gitu ya. Kondisi cukup di kemungkinan karena ternak domba mempunyai beberapa keuntungan. Jika dilihat dari sebagai pemeliharaan seperti cepatnya berkembang biak dan bersifat prolific ya, dapat beternak lebih dari 1 ekor seperti itu. Nah, kemudian juga dan dapat beternak 2 kali setahun itu memiliki bentuk tubuh yang relatif kecil sehingga tidak memerlukan kandang yang luas ataupun serta jumlah pakan yang besar. Nah, jadi petani peternak yang ada di pedesaan tentunya hanya menggunakan sebagai peternak yang sederhana saja, tetapi bibitnya itu yang berkualitas termasuk jenis hewan herbivora gitu. Pakan tumbuhannya biasa dan tidak dapat tertentu jenis pakan yang diberikan dan penciumannya sangat tajam sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan. Nah, seperti itu. Dan kemungkinan terlalu lebih jenis pakan yang diberikan dan penciuman yang sangat tajam itu sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan, dapat memberikan itu yang sering digunakan dalam pupuk cadangan dan sebagai sumber keuangan untuk keperluan petani. Biasanya selain daripada petani itu yang menggarap, juga petani biasanya menggunakan sebagai bahan dasar pupuk itu untuk dijadikan sumber keuangan juga, biasanya kan sering dijual gitu ya. Selain dia memelihara domba dengan kesukaan, juga domba-dombanya sering dipasarkan dengan harga yang tinggi seperti itu ya. Jadi untuk keperluan petani atau memenuhi kebutuhan rumah tangga itu yang mendadak gitu, biasanya dengan melihat keunggulan serta prospeknya pemeliharaan ternak domba yang semakin hari semakin berkembang. Jadi pemeliharaan ternak domba itu dapat diarahkan menjadi usaha yang lebih ekonomis melalui penerapan sistem pemeliharaan yang lebih intensif maksud kami ya, sehingga pemeliharaan maupun memberikan tambahan pendapatan yang lebih berarti atau bagi petani, seperti yang
kita ketahui di sini bahwa domba-domba yang sangat berkualitas dan juga ini super domba Garut tentunya ya. Selain daripada hobi juga si domba itu bisa tinjanya gitu biasanya suka dimanfaatkan oleh petani. Nah, jadi domba yang kita kenal sekarang merupakan hasil domestikasi. Jadi manusia yang sejarahnya itu diatur dari 3 jenis domba liar, yaitu Molford, Vosgeon, dan berasal dari domba Eropa gitu, domba Eropa Selatan dan Asia. Nah, makanya domba-domba ini yang sangat bagus sekali. Ini jenis domba Garut yang memang domba-domba yang pilihan gitu, yaitu hasil peternakan antara domba Eropa Selatan dan juga domba Asia. Nah, seperti ini teman-teman, domba-domba yang berkualitas itu. Jadi ini sering disebut domba-domba Garut yang berkualitas itu cirinya itu ada tanduk di kepalanya panjang, itu khusus untuk betina. Dan domba Garut itu sendiri domba hasil perselingan segitiga itu antara domba kampung Morino dan juga domba ekor gemuk. Nah, yang ada di Afrika Selatan gitu teman-teman. Sedangkan di Indonesia itu khususnya di Jawa Barat ada 2 bangsa domba yang terkenal, yakni domba ekor gemuk yang banyak terdapat di daerah Jawa Tengah biasanya dan Jawa Timur, dan domba ekor tipis yang banyak dapat di Jawa Barat gitu, yang terdapat di Jawa Barat. Nah, sedangkan manfaat dari ternak domba diantaranya adalah sebagai penghasilan daging dan yang merupakan sumbernya protein yang sangat bagus gitu ya, sehingga daging susu domba mengandung nilai zat gizi yang cukup tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai alternatif minum kesehatan untuk mensubstitusi susu, yaitu namun sampai saat ini dengan pemanfaatan susu domba masyarakat belum tahu selanjutnya pemanfaatan susunya gitu. Jadi domba-domba yang ada di Jawa Barat itu selain daripada kita untuk mengoleksi dan juga hobi yang lainnya seperti ajang pameran-pameran itu biasanya digunakan untuk menghasilkan susu juga, dan itu digunakan untuk kesehatan, baik untuk kesehatan seperti itu. Nah, kemudian ini untuk kandang, kandang indukan dan tempat untuk indukan, sedangkan menyusui anaknya selama 3 bulan ya, seekor induk dan domba merupakan luas. Biasanya yang dipakai itu 1,5 dalam kali 1 meter itu biasanya domba Garut yang memerlukan usaha luasnya gitu ya. Jadi kandang itu tidak terlalu sempit. Kandang pejantan itu biasanya domba jantan yang akan digunakan sebagai pemacak seluas 2 kali 1,5 pemacakan gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini untuk ngemuntut berit, biasanya domba Garut itu cirinya seperti itu ya, kecil-kecil. Nah, dan terutama ini untuk para kaula muda